Assalamualaikum dulur, ketemu lagi ya di channel saya di Dekor ya. Dan di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara pembuatan ini untuk ornamen ya dulur ya. Dan ini untuk ornamen temanya untuk Maroko ya. Dan untuk dekor pengajian, dan ini untuk styrofoamnya kali ini menggunakan styrofoam 3 cm ya. Dan ini tutorialnya ngelobangi bukan lubang ya, memotong sekaligus banyak ya. Jadi ini enggak ada lubangnya, cuma ornamen seperti ini. Jadi yang dipotong batas-batas garis-garis ini yang sudah dimal. Dan untuk malnya saya kebetulan kali ini menggunakan kertas ya, karena cuman seperti ini dan nggak perlu dilubangi ya. Kalau posisinya dilubangi mungkin agak sulit untuk menggunakan kertas ya. Dan ini karena simple seperti ini, jadi saya menggunakan kertas. Dan caranya ini saya lipat dua ya, dan ini ada bekas garisnya juga. Nah, pertama ini dilipat seperti ini ya dulur ya, terus ini digambar satu-satu kayak gitu ya intinya ya. Dan oke, ini pertama sudah dimal seperti ini ya, ini dimal, dan ini nanti disambung lagi ya. Ini kan nyampe batas ini, dan ini nantinya nah seperti ini sampai habis. Misal teman-teman ingin memotong sekaligus langsung 2 meter atau bahkan 3 meter 4 meteran, bisa untuk malnya langsung disambung-sambung seperti itu tadi ya. Untuk cara ngemalnya seperti ini ya, disambung-sambung terus sampai habis kayak gitu ya. Dan untuk panjangnya kali ini cuma 1 meter ya, dan nanti ini akan saya sambung-sambung dari sini ya. Ini akan sambung lagi dari situ, disambung-sambung sampai tinggi sesuai keinginan ya, kayak gitu ya. Dan untuk styrofoamnya sendiri ini saya memotongnya sekaligus ya, jadi cukup banyak ya. Jadi ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi totalnya 26 ya dulur ya. Langsung 26 keping ya atau lembar kayak gitu ya intinya ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa menggunakan satu-satu ya, cuma maksudnya satu ini dilubangi menggunakan karter atau menggunakan pisau solder seperti ini ya. Menggunakan solder seperti ini juga bisa ya, cuma agak sedikit lama ya kalau menggunakan ini, dan itu terlalu memakan waktu ya. Kalau untuk proses kejar tayang itu terlalu memakan waktu. Dan kali ini mungkin buat teman-teman supaya memotongnya lebih cepat, nah menggunakan kawat saja dulur ya. Dan ini kawatnya untuk ukurannya 0,40 mili ya, 0,40 mili, kawat neklin 0,40 mili. Dan ini nanti seperti ini ya, jadi 2 orang seperti ini ya. Ini memotong ini cukup nggak nyampe 5 menit ya, untuk pemotongan sekaligus banyak seperti ini. Nah memang sedikit agak ribet karena harus ngelakban itu ya, mungkin agak sedikit boros untuk masalah lakbannya. Coba dalam segi waktu mungkin teman-teman kalau satu-satu ini bisa nyampe setengah hari. Cuma kalau menggunakan ini agak boros dikit, cuma 5 menit selesai kayak gitu, 5 menit sampai 15 menitan lah kayak gitu ya dulur ya, kayak gitu intinya. Nah ini seperti ini untuk kawatnya, dan ini nanti disambung ke kabel ini ya. Bentar dulur, ada sponsor lewat. Oke. Nah oke dulur, saya lanjut lagi ya, tadi ada sponsor lewat. Nah oke, untuk ujung kawatnya sini nanti akan disambung ke ini ya, mesin trafo seperti itu ya. Dan untuk kabelnya ini yang kabel input ya dulur ya, jadi yang inputnya ini nanti ke listrik ya, sorry ya tadi ya. Yang output ini kabel output ya, nanti yang ke kawat ini kabel output yang warna hijau. Nah ini bukan, benarnya untuk kabel ini bebas ya, mau warna apa aja boleh, terserah. Yang jelas dari sini ya, output ini kelihatan ya dulur ya, untuk tulisannya output, dan inputnya ini ke listrik. Input yang kabel hitam ya, bisa di ini. Nah ini nanti ke listrik, dan untuk ujungnya nih dikasih saklar ya seperti ini. Nah supaya nanti mudah untuk
proses on off ya. Dan ini outputnya, dan untuk ujungnya seperti ini ya. Untuk ujungnya ini dikasih kawat tembaga seperti ini ya untuk cantolan, dan ini untuk cantolannya nanti seperti ini 2 orang ya. Jadi ini kabelnya 2, dan ini ujung sini, yang ujung satu nyantol di sini, dan ujung satunya lagi nyantolnya di sebelah sana kayak gitu ya. Jadi 2 orang nanti. Untuk cara memegangnya seperti ini ya dulur ya. Nah ini cantolkan seperti ini, dan ini yang dipegang ini kayunya ya, kayu sebagai isolator ya. Nah ini nanti dipegang seperti ini ya. Ini aman dulur, tanpa setrum. Kalau kita pegang kawatnya ya jelas nyetrum ya. Yang jelas ini nanti kalau untuk memotong, ini bagian kawat sama tembaganya ini harus posisi nempel ya, karena kalau nggak nempel nanti nggak bakalan panas ini kayak gitu ya. Dan untuk voltasenya itu bisa diatur sesuai keinginan ya. Kemarin banyak teman-teman yang ngeluh ya, masalahnya terlalu panas mas. Nah itu sebenarnya salah pemahaman ya sebenarnya ya. Dan jadi untuk pemotongan panjang itu dayanya juga harus besar kayak gitu. Jadi kalau kemarin banyak teman-teman yang telepon ya, mas ini kok terlalu panas kayak gitu, dan itu saya jelaskan ya di video kali ini sekalian. Itu karena teman-teman motongnya secara pendek. Jadi kalau pendek semisal butuhnya cuma 10 cm, kemarin karena orangnya motong cuma 5 cm, dia pakai voltase di angka 30 ya, jadi kawatnya terbakar kayak gitu ya. Dan itu salah ya sebenarnya. Kalau untuk 5 cm paling butuhnya sekitar di atasnya 0 ini ya dulur ya. Nah ini paling cuman butuh sekitar 5 ya, sekitar 5 ya, 5 volt ya di sini ya. Nah kayak gitu ya. Kemarin kalau yang 30 ini di sini itu ya jelas untuk kawatnya karena terlalu pendek, jadi pastinya putus kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau motong pendek itu sebaiknya di posisi 0 dulu, nanti dinaikkan dikit, dicoba dulu. Kalau memang udah oke ya udah di situ aja kayak gitu, nggak perlu dinaikin diturunin kayak gitu. Cuma kalau memang kurang panas, dirasa kurang panas bisa dinaikin, dan kalau terlalu panas bisa diturunin untuk voltasenya kayak gitu ya. Jadi supaya lebih apa ya, lebih aman ya untuk pemula, saya sarankan mulai dari 0 dulu kayak gitu ya. Jadi supaya nggak ada namanya kawat terbakar dan lain-lain kayak gitu ya. Itu semoga nyampe situ bisa dipahami ya. Oke langsung saja untuk pemotongan 1 meter ya, untuk itunya ya kurang lebih sekitar 90-an lah. 90-an itu cuman butuh sekitar 40-an. 40-an ini udah panas, dan nanti kalau memang terasa kurang panas bisa dinaikin dikit ya gitu ya. Oke langsung saja ini ya ke proses untuk pemotongannya. Oh ya, saya ingatkan kembali yang ingin membeli alat ya, alat untuk pemotong styrofoam seperti ini punya saya ini ya. Saya menyediakan untuk harganya 1 juta ya dulur ya. Harganya 1 juta, dan itu sudah meliputi untuk kawatnya panjangnya 35 meter, terus sama kabelnya, kabel output sama kabel inputnya ya, beserta saklarnya ya kayak gitu ya. Jadi untuk kawatnya 35 meter, kabel input sama kabel output kayak gitu ya. Dan nanti untuk kawatnya bisa teman-teman potong sendiri, semisal butuh 3 meter bisa dipotong 3 meter, atau bahkan butuh 2 meter atau 4 meter bisa dipotong sesuai keinginan kayak gitu ya. Itu bisa menghubungi di WA saya di nomor 0822 2631 0192. Saya ulangi lagi 0822 2631 0192, atau via Shopee, nanti untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kayak gitu ya dulur ya. Oke langsung saja ke proses berikutnya. Selamat. Nah oke dulur, untuk sekarang kita proses untuk pemotongan ya. Dan ini 2 orang ya dulur ya, seperti ini ya. Ini menggunakan kawat, jadi untuk kawatnya dicantolkan seperti ini ya. Nah ini ada 2 orang, dan ini untuk voltasenya ya seperti ini yang tadi udah saya review ya. Dan untuk ini harus kita kontrol dulu ya, untuk
supaya panas tidaknya, dan ini ternyata kurang panas jadi saya naikin dikit. Oke, ini sudah panas ya. Ayo mulai, ayo pojok, 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 pucuk, 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 metu. Engko wonten menarik ya. Yo. Pojok, 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 pucuk, pojok, 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 pucuk, metu sik. Pojok, 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 pucuk, pojok, Nah, oke dulur, ini sudah selesai ya untuk proses pemotongannya tadi. Kita menggunakan kawat ya, dan untuk hasilnya ini ya, hasilnya seperti ini dulur ya. Nah, seperti ini, jadi cukup rapi ya. Ini cuma pakai metode ini harus fokus semua ya, jadi nggak ada yang harus sama untuk gerakannya. Jadi kalau salah satu ya ini salah semua, resikonya seperti itu. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman ya, alangkah baiknya untuk memotong seperti ini harus yang sudah terbiasa ya. Misal teman kita yang sudah terbiasa motong dan itu pasangannya ya. Jadi kalau yang belum terbiasa dan itu untuk mengajarinya jangan terlalu banyak seperti ini. Mungkin dengan cara yang sedikit-sedikit. Jadi kalaupun rusak nggak terlalu fatal gitulah, nggak terlalu fatal terlalu banyak kayak gitu, kayak gini ya. Nah oke, ini akan saya lepas ya, dan ini nantinya akan saya ukir. Nah ini seperti ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya untuk hasilnya. Dan ini nantinya akan saya sambung ya dulur ya, akan kita sambung menjadi panjang ya. Nah, contohnya ini sambungan baru 2 sudah segini ya panjangnya, dan ini sengaja saya bikin pendek-pendek karena resiko patah ya kalau proses pengukirannya. Kalau menurut saya lebih baik potongan pendek-pendek seperti ini supaya nggak terlalu resiko patah dan malah memakan waktu ya. Sebenarnya langsungan panjang ini bisa, cuma ya itu tadi mungkin untuk proses pengukiran dan pengecetan semisal 2 warna itu agak sedikit lama karena panjang, dan itu biasanya butuh space ruang yang cukup lebar, dan untuk
pengecetan sendiri itu biasanya memang sangat beresiko patah kayak gitu tentunya ya. Dan ini hasilnya sama semua ya. Cukup rapi ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya dari dekat seperti ini. Dan oke, mungkin nanti akan saya lanjut lagi untuk video proses mengukirnya ya. Nanti kalau sempat saya bikinkan videonya, cuma kalau nggak sempat ya mungkin next video kalau dapat proyek yang seperti ini lagi. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton ya, yang sudah support channel saya. Saya ingatkan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nanti nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya tentang proses pembuatan dekorasi styrofoam ya, dan mungkin sedikit pemasangannya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.